Karena apa? Disuruh sahur walau biqir'ati ma, walau hanya dengan seteguk aja. Ini apa tujuan sahur itu? Kita disuruh bangun sahur. Pertama, tujuan sahur itu ala fis sahuri barakah. Wah, ternyata di dalam sahur itu ada keberkahan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-siyama wa ja'alahu min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min jami'il afati was sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa sanna bi sunnati wa jahada haqqa jihadihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan witir insyaallah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di bulan yang penuh kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, nikmat, karunia beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan yang penuh kemuliaan ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, saudara-saudariku, di dalam bulan Ramadan ini ada berbagai macam aktivitas ibadah yang kalau dikategorisasikan ada yang sunnah dan ada yang wajib, ada yang cabang dan ada yang rukun. Yang wajib ataupun yang rukun dari semua rangkaian ibadah itu hanya satu, yakni ibadah puasa. Selebihnya ibadah yang kita lakukan itu sunnah ataupun cabang. Dari tarawih, lalu kemudian nanti malam mungkin bangun, melaksanakan sholat malam, sahur, lalu kemudian besok setelah melaksanakan sholat subuh,
kita tadarusul Quran diawali dengan salat isyraq, ya kan? Lalu salat duha, kemudian infak, sedekah, it'amut ta'am, dan lain sebagainya para jamaah sekalian. Ini yang kita sebutkan semuanya ini adalah ibadah-ibadah sunnah. Yang pokok tidak boleh tertinggal sama sekali. Yang sunnah, kalaupun tidak bisa dilakukan sepenuhnya, hanya kita berupaya untuk sedapat mungkin melakukannya secara intensif. Lebih banyak tentu lebih bagus. Tarawihnya lebih banyak tentu lebih bagus para jamaah sekalian. Salat malamnya lebih banyak lebih bagus. Tilawatul Qur'annya lebih banyak lebih bagus. Infak sedekahnya lebih banyak lebih bagus. It'amut ta'amnya lebih banyak lebih bagus. Tapi kalaupun kita tidak bisa melakukannya seperti itu sesuai dengan harapan kita, maka sebatas kemampuan kita. Setidak-tidaknya tidak ada yang terlewatkan. Salat tarawihnya dilakukan walaupun hanya 2 rakaat. Ini kita orang sibuk nih, nggak bisa melakukan salat tarawih, apalagi di masjid. Bisanya cuma 2 rakaat. Fabihi wa ni'mah. Alhamdulillah. Itu lebih bagus daripada tidak sholat sama sekali. Kalau bisa 4, kalau bisa 6, 8, tentu fabihi wa ni'mah. Sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi sedapat mungkin jangan ada yang ditinggalkan. Karena ini kan jarang-jarang para jemaah sekalian. Sekali setahun saja. Sama dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi bapak, bagi ibu-ibu yang berhalangan, sampai Idul Fitri dan Idul Adha nggak bisa sholat Idul Fitri Idul Adha. Oleh agama dianjurkan untuk datang ke lapangan, kan? Karena biasanya kan sholat Id itu kan dilaksanakan di lapangan terbuka. Dianjurkan untuk datang ke lapangan walaupun tidak sholat. Begitulah. Karena apa? Karena kegiatan itu dilakukan hanya setahun sekali. Tapi karena kebetulan ibu-ibu ini memang makhluk Allah yang demikian, ada saatnya berhalangan, tidak dapat melakukannya, minimal ikut bergembira, ikut euforia, ya, dalam kegiatan tersebut. Inilah luar biasanya perhatian dan bahwa ibadah-ibadah yang jarang sekali kita lakukan, khususnya yang hadir hanya sekali setahun, sedapat mungkin ditunaikan oleh kaum muslimin walaupun sifatnya minimalis. Berbeda dengan yang wajib para jemaah sekalian. Kalau yang wajib itu sebaliknya, sedapat mungkin maksimalis. Karenanya kemudian secara kuantiti jumlahnya sedikit. Dari yang tadi banyak itu, yang wajib dan yang rukun itu hanya satu, puasa. Tapi nggak boleh tertinggal sama sekali. Puasa seharusnya 29 hari atau 30 hari, ternyata ada yang puasa cuma 28 hari. Satu harinya tertinggal tanpa alasan yang dibenarkan. Maka bukan hanya sekadar berdosa. Saking mahalnya nilai dari ibadah yang wajib tersebut, yang datangnya sekali setahun, tidak bisa digantikan pada jemaah sekalian. Kalaupun dia mau menggantikannya dengan puasa sepanjang umur,
Saumud dahar itu diartikan oleh para ulama, ada yang mengatakannya sepanjang umur, ada yang mengatakannya sepanjang tahun, maka dia tidak dapat menggantikannya. Betapa pentingnya itu para jamaah sekalian, ibadah puasa. Karena begini, ada di sebagian tempat, bahkan di kampung saya para jamaah sekalian, ibadah puasa itu tidak lebih penting bagi mereka dibandingkan ibadah puasa 6 Syawal. Jadi di kampung saya itu orang boleh saja kemudian dia tidak berpuasa penuh di bulan Ramadan, tapi puasa 6 Syawal itu sebagai satu keharusan. Karena lebaran mereka itu tanggal 7 Syawal, bukan tanggal 1 Syawal. Jadi puasa selama bulan Ramadan, walaupun belum belang belentong begitu ya, ada yang enggak dilakukan, tapi nanti 6 Syawal dia puasa sepenuhnya. Lalu kemudian dia merayakan. Nah, ini kan menurut saya salah kaprah nih, ya kan? Kebangetan, ya. Nggak benar. Ya. Yang seharusnya dan yang semestinya dilakukan dia tidak lakukan. Yang seharusnya tidak perlu dia lakukan, dia berupaya melakukannya. Jadi kebalik-balik para jemaah sekalian. Kebalik-balik. Ini banyak terjadi yang begini, ya. Jadi kita itu banyak melakukan ritual keagamaan itu dasarnya budaya saja. Dasarnya kebiasaan. Bukan dasarnya agama. Karena dia datang setahun sekali ya kita ikut melakukannya. Ya. Mana yang harus seperti apa kita lakukan itu kita nggak tahu itu pedoman-pedomannya. Kalau saya analogikan, kalau saya kiaskan begini para jemaah sekalian. Seperti ibadah haji. Ibadah haji itu yang rukun cuma satu. Itulah wukuf di Arafah. Selain wukuf di Arafah, bukan sebagai sebuah keharusan. Dari tawaf qudum, tawaf wada, tawaf ifadah, ibadah umroh, lalu kemudian mabit di Mina, lontar jumroh, kemudian kurban dan lain sebagainya. Ini ibadah-ibadah yang banyak ini itu tidak boleh mengalahkan wukuf di Arafah. Kalau dia lakukan ini semua tapi dia tinggalkan wukuf di Arafah, celaka ini, ya kan? Tahun depan dia harus kembali, dan itu pernah terjadi kan? Pernah terjadi. Ada travel haji memberangkatkan jemaahnya, semua rangkaian ibadah dilakukan kecuali wukuf. Protes jemaahnya. Akhirnya kemudian serombongan itu diberangkatkan lagi, sampai kemudian bangkrut travelnya. Ada kisahnya begitu para jemaah sekalian. Jadi fokus di ibadah sunnah, kita lupa dengan yang pokok. Yang cabang kita lakukan semangat, ya. Lalu kemudian yang utama justru terabaikan. Nah, seharusnya fokus di ibadah wukufnya. Yang lainnya sedapat mungkin dilakukan. Kalau nggak bisa, sebatas kemampuan kita. Bahkan mabit di Mina saja kita boleh tidak melakukannya. Betul nggak? Tidak membatalkan ibadah haji. Bisa digantikan dengan yang lain. Lontar jumroh juga demikian. Kalau nggak bisa kita lakukan, bisa digantikan dengan yang lain. Tidak membatalkan ibadah haji. Tapi kalau wukuf di Arafah tidak dilakukan, atau dilakukan juga, tapi tidak sesuai dengan frekuensinya, tidak sesuai dengan batas waktunya, nggak sah juga. Sama dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada yang melakukannya, tapi nggak sesuai dengan protapnya, dengan aturan mainnya. Aturan mainnya berapa? 1 kali 30 hari ataupun 29 hari. Kurang dari itu tidak sesuai dengan protapnya. Sama dengan ibadah wukuf di Arafah. Dari sejak tergelincir matahari sampai dengan terbitnya fajar. Minimal sampai dengan tenggelamnya matahari. Minimal. Kurang dari itu tidak dinyatakan wukuf, batal wukufnya. Begitu para jamaah sekalian. Jadi ada aturan mainnya.
Ada kaedah-kaedahnya yang harus diikuti. Nah, agar kemudian ibadah puasa kita ini maksimal ataupun berkualitas para jemaah sekalian, apa yang harus kita jaga? Pertama yang harus kita jaga adalah sahur. Sahur itu kata Rasulullah begini, sahurlah kalian walau dengan seteguk air. Seteguk air. Seteguk air itu kira-kira menghilangkan haus nggak para jemaah sekalian? Enggak. Tidak menghilangkan haus. Berarti tujuan sahur itu bukan kenyang. Bukan untuk mengenyangkan perut. Tujuan sahur. Karena apa? Disuruh sahur walau biqir'ati ma, walau hanya dengan seteguk aja. Tapi apa tujuan sahur itu? Kita disuruh bangun sahur. Pertama tujuan sahur itu ala fis sahuri barokah. Bahwa ternyata di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan para jemaah sekalian. Apa maksudnya berkah di sini? Berkah di sini sesuatu yang sulit diibaratkan dengan kata-kata, tapi kita bisa maknai. Nilainya itu nggak terukur. Bapak-bapak, ibu-ibu sebelum Ramadan pergi ke kuburan nggak? Ziarah kubur. Pergi ke kampung nggak? Ngelihat orang tua yang masih ada. Kalau saya lihat banyak itu kebiasaan dari masa ini. Kemarin berapa hari itu jalan dari ujung pasar sini sampai dengan ujung Sarua itu penuh dengan mobil. Itu menjelang Ramadan. Ternyata orang pergi kuburan semua. Coba pakai logika para jemaah sekalian. Mereka ngapain ke kuburan? Datang ke kuburan, membersihkan kuburan, lalu kemudian mendoakan, betul nggak? Pertanyaannya, kenapa itu dilakukan menjelang Ramadan? Itu kan sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja, setiap saat, bila mana ada kesempatan. Kenapa semua orang pikirannya sebelum Ramadan, sebelum Ramadan, sebelum Ramadan? Kenapa? Kalau saya bahasanya ada keberkahan di situ. Kan susah menilainya itu para jemaah sekalian. Susah. Kalau kita bilang pada masyarakat, kalian ngapain ya? Marah mereka. Ya kan? Jangan usik-usik. Ini sudah menjadi kebiasaan dari sejak dahulu. Karena di situ ada keberkahan. Ngelihat orang tua ke kampung juga begitu. Kapan aja bisa, tapi orang kemudian fokus melakukannya menjelang Ramadan. Minta maaf, ya kan? Kemudian silaturahim ya, menjelang Ramadan. Karena di situ ada keberkahan. Jadi berkah itu enggak ternilai para jemaah sekalian. Ala fis sahuri barakah. Rambut Rasulullah itu sampai dengan hari ini disimpan di museum. Sebagian yang ada, yang masih tersisa. Selendangnya itu ada di museum Turki. Sepatunya, sendalnya ada. Ada nggak hadis yang memerintahkan umat Islam untuk menyimpan peninggalan Rasul itu? Nggak ada. Tapi kenapa oleh umat Islam itu disimpan? Rasulullah kalau berwudu, air wudunya itu ditampung oleh para sahabat. Sebagian sahabat meminumnya. Bahkan lebih daripada itu para jemaah sekalian, bekas kotoran Rasulullah, keringat Rasulullah, kadang-kadang diperas oleh para sahabat, ditampung. Itu kalau menggunakan logika kan nggak nyambung, ya kan? Tapi apa tujuannya? Ala fi dzalika barakah. Di situ ada keberkahan. Keberkahan itu luar biasa para jemaah sekalian. Ketika Rasulullah mengatakan ala fis sahuri barakah, berarti memang sahur itu sedapat mungkin dilakukan.
Jangan ditinggalkan sama sekali. Kenapa? Karena ada hal yang tak ternilai di dalamnya. Itu mengenai keberkahan terkait dengan sahur. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, kenapa kita kemudian disuruh dan dicontohkan Rasulullah untuk sahur? Puasanya orang Islam itu berbeda. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan umat di luar Islam. Umat di luar Islam juga berpuasa. Tapi salah satu yang membedakannya, orang Islam sahur. Coba tanya dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Sahur nggak mereka? Mereka punya nggak terminologi sahur? Nggak ada terminologi sahur. Rasulullah memang dari dulu itu dalam setiap melaksanakan ibadah berusaha untuk berbeda dengan, bahkan bukan hanya ibadah, dalam hal-hal kebiasaan sehari-hari saja itu Rasulullah berusaha untuk beda dengan ahlul kitab, dengan orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan dicontohkan Rasulullah soal kiblat saja kan. Itu kiblat itu yang tadinya menghadap Masjidil Aqsa, kenapa kemudian menghadap Masjidil Haram? Itu atas permintaan Rasulullah kan. Rasulullah yang minta. Mungkin kalau Rasulullah nggak minta, mungkin kita tetap ke Al-Aqsa. Karena dari sejak dulu sampai Rasulullah hijrah menghadapnya ke Al-Aqsa. Rasulullah sedih menyaksikan apa? Ya, kaum lain yang bernama Ahlul Kitab ataupun orang-orang Yahudi, ya, itu perilaku, budaya, ya, cara pikir mereka itu tidak layak untuk dicontoh, tidak layak untuk diikuti. Maka orang model begini nggak boleh jadi rujukan. Oleh karenanya Rasulullah minta kepada Allah agar kemudian apa? Kiblatnya itu dipindahkan. Jadi itu permintaan Rasulullah secara khusus. Nah, ternyata kemudian direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diperintahlah semuanya untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi puasanya orang Islam itu berbeda dengan puasanya Ahlul Kitab. Karena apa? Di sahurnya itu, para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, kenapa sahur? Sahur itu dilakukan di sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu waktu yang terbaik bagi seorang muslim. Di sepertiga akhir malam itulah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga akhir malam itulah kita kemudian dianjurkan untuk berzikir sebanyak mungkin. Di sepertiga akhir malam itu kita disuruh untuk menundukkan diri kita, ya. Minimal melakukan sholat 2 rakaat dengan niat tahajud atau dengan niat sholat hajat misalnya dan lain sebagainya, atau sholat tasbih di sepertiga akhir malam. Karena itu adalah waktu-waktu yang terindah dan waktu-waktu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kemudian disuruh sahur, sebenarnya kita disuruh untuk apa? Untuk sholat tahajud, untuk zikir, ya kan? Untuk bertasbih. Seperti itu para jamaah sekalian. Untuk berdoa di waktu-waktu yang sangat utama dan sangat mulia. Jadi karenanya para jamaah sekalian, mari ya kita tingkatkan kualitas ya ibadah puasa kita secara terus-menerus dengan kemudian melaksanakan sholat sahur, dengan melaksanakan sahur. Ada lagi hal-hal yang lain yang untuk memperkuat kualitas dari ibadah puasa kita. Tapi paling tidak ini sekadar mengingatkan kita para jamaah sekalian. Saya yakin para jamaah sudah paham. Tapi dengan demikian mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk tetap ya, menyempurnakan ibadah kita, khususnya ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kita ditutup oleh Allah usia kita, mudah-mudahan kita ditutup dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.